Halo teman-teman semuanya, aku harap kalian dalam keadaan yang luar biasa. Selamat tahun baru 2024. Kalau kalian klik video ini berarti kalian ada minat untuk pindah atau datang ke Kanada, betul bukan? Tahun ini, goal untuk YouTube channel aku pribadi adalah untuk memberikan berkat untuk teman-teman aku yang ada di Indonesia. Baik itu pengetahuan atau pengalaman yang bisa aku share sebagai informasi untuk kalian. Sudah pernah bahas beberapa bulan lalu tentang kehidupan di Kanada. Kalian bisa klik linknya yang ada di description box di bawah tentang video Kanada yang pernah aku upload. Tapi video kali ini berbeda karena aku benar-benar cerita dari sudut pandang aku, pengalaman aku pribadi. Aku harap ini bisa menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semuanya. Video ini akan ada 2 part. Ini adalah part pertama di mana aku bahas tentang kerja, tempat tinggal, dan juga groceries atau belanja kebutuhan sehari-hari. Aku rasa 3 hal ini adalah hal penting yang harus kalian ketahui sebelum kalian di sini. Mari kita mulai. Jadi awalnya aku datang ke sini itu sebagai mahasiswa atau pelajar. Ketika aku datang, aku dapat student visa dan student permit, juga ada work permit tapi terbatas. Jadi kalau kalian student di sini, kalian itu bisa loh kerja part-time. Kalau kalian mau tinggal di Kanada, kalian tuh harus banget punya Canadian experience. Apa sih itu? Jadi itu adalah pengalaman sebagai orang yang pernah tinggal di Kanada. Baik itu kalian bersekolah atau kalian bekerja, seenggaknya kalian tahu sistem di sini itu seperti apa. Dan puji Tuhannya saat ini itu aku sudah permanent residence. Aku bukan citizen, ada perbedaan ya. Jadi citizen itu adalah warga negara. Kalian punya paspor itu Kanada. Tapi kalau misalnya permanent residence, kalian punya hak yang sama. Tapi kalian itu nggak bisa memilih presiden, nggak bisa memilih DPR. Kalian juga nggak punya paspor Kanada. Itu aja sih perbedaannya. Kalau kalian mau tahu secara detail bagaimana cara daftar sekolah sampai ada di titik ini, kalian bisa komen di bawah, aku akan bikin videonya untuk kalian. Seperti yang aku bilang, Canadian experience itu sangat amat penting. Jadi, kalau kalian mau cari kerja dengan gaji yang lebih tinggi, diharapkan kalian punya experience sebanyak apapun itu. Bahkan volunteer atau kerja secara gratis atau cuma-cuma, kalian juga bisa masukin itu sebagai Canadian experience kalian. Sekarang kita bahas gimana sih cari kerja di Kanada. Oke, ini adalah topik yang pasti kalian tunggu-tunggu. Aku bisa bilang jawabannya adalah susah. Aku gak mau memberikan kalian harapan palsu, tapi ini adalah kenyataannya. Lapangan pekerjaan sendiri saat ini tuh lagi sulit. Jadi supply dan demand-nya itu gak sama. Karena sejak COVID dan border baru buka tahun 2021, banyak banget imigran, refugee, dan juga international students yang berdatangan dan membludak. Kita bahas kalau posisinya kalian itu sudah ada di Kanada sekarang. Gimana sih cara cari kerjanya? Ada banyak banget aplikasi, ada yang namanya Indeed, Glassdoor, ada yang namanya ZipRecruiter, dan juga LinkedIn. Kalian harus ketahui bagaimana sih cara orang-orang di Kanada itu bikin resume atau CV. Karena ini berbeda banget dengan Asia, berbeda banget dengan Indonesia. Mereka itu tidak menunjukkan muka kalian dan juga umur kalian. Biasanya ini supaya menghindari rasisme, menghindari diskriminasi. Pastikan juga CV dan juga akun pencari kerja kalian itu up to date dan juga aktif, misalnya LinkedIn. Karena biasanya mereka cari orang dari situ loh. Kalian juga bisa masuk ke grup-grup pencari kerja yang ada di Facebook ataupun di WhatsApp. Kalau kalian mau tahu informasi lebih lanjut tentang cari kerja, please komen di bawah. Topik yang gak kalah penting juga adalah groceries atau belanja kebutuhan primer untuk sehari-hari. Nah, kalau kalian orang Indonesia yang suka banget makanan Indonesia, don't worry kalau kalian akan berada di Metro Vancouver, British Columbia, kalian bisa pergi ke yang namanya Auntie Grace. Di sini mereka itu menjual berbagai macam produk dari Indonesia, tapi ingat harganya pasti akan lebih mahal. Jadi jangan dibandingkan dengan Indonesia karena mereka harus jauh-jauh ekspor loh sampai ke Kanada. Just an FYI, baik kalian datang ke sini untuk belajar atau untuk traveling, kalian harus banget cek dengan airlines atau negara yang kalian tuju tentang peraturan di imigrasi mereka. Di Kanada, kalian nggak boleh bawa bahan olahan berupa dari daging, ataupun ikan, tumbuhan, buah-buahan, dan lain-lain. Kalian bisa cek di website mereka. Nah, biasanya ini tuh bawa abon, bawa ikan teri, itu akan risky untuk disita nanti di imigrasi. Jadi, kalian harus berhati-hati ya. Dari penelitian aku, ada 4 supermarket Asia yang harus kalian kunjungin kalau kalian mau cari barang-barang Asia di Metro Vancouver. Yang pertama, pastinya Auntie Grace menjual berbagai macam produk Indonesia, dan ini lokasinya di perbatasan Vancouver dan juga Richmond. Yang kedua, ada namanya Foodie World. Kalau kalian suka belanja bahan-bahan dari Korea, China, Taiwan, Jepang,
kalian check out tempat ini. Lokasinya ada di Richmond. Yang ketiga ada namanya Henlong. Henlong ini supermarket yang berada di Surrey dan mereka lebih fokus ke Southeast Asian product. Jadi yang keempat yaitu adalah TNT. Kalian pasti sudah lihat ini di berbagai macam mall, lokasinya lebih ada di mana-mana. Dan tempat ini menjual berbagai macam produk Asia in general. Dan yang pasti kalian gak perlu worry, di sini gampang banget untuk cari Indomie dan juga kecap manis. Itu pastinya kalian bisa cari hampir di seluruh supermarket Asia dan juga supermarket Kanada. Goodnya adalah 4 supermarket western yang termurah yang ada di Kanada. Yang pertama adalah Walmart. Kalian pasti tahu Walmart ada di seluruh dunia. Di Kanada pun ada di berbagai macam tempat. Harganya murah karena mereka punya produk mereka sendiri. Lalu yang kedua ada Real Canadian Superstore. Ini supermarket khas Kanada. Kalau di Indonesia dibilangnya mungkin Giant, Hero. Jadi ini buatan Kanada sendiri. Dan mereka ini juga punya produk mereka. Jadi mereka itu jauh lebih murah dibandingkan yang lain-lain. Lalu yang ketiga ada yang namanya No Frills. No Frills ini sebenarnya anak cabang atau sister company dari Real Canadian Superstore. Mereka biasa menjual lebih murah promonya dibandingkan Canadian Superstore loh. Kalian bisa banget banding-bandingin. Lalu yang keempat, sebenarnya aku bisa bilang ini adalah Costco, tapi tergantung dari sisi mana kalian melihat. Costco itu murah kalau kalian beli dalam bulk atau jumlah yang besar. Kalau kalian cuma sendiri, aku nggak rekomen. Tapi Costco ini mereka itu harus bayar membership. Per tahunnya mulai dari 60 sampai 100-an dolar. Jadi kalian mungkin mau share dengan teman-teman yang lain. Dan mereka juga punya optik dan juga tempat untuk farmasi. Jadi kalian bisa dapat all benefit ini di satu tempat. Tips dari aku sebagai orang yang save banyak uang dari groceries adalah untuk beli barang diskon. Jadi ini balik lagi ke kalian melihatnya sebagai pelit, ngirit, atau pinter. Tapi kalau kalian beli barang yang lagi diskon, yang pasti expirednya masih lama, kalian bisa tinggalin di kulkas atau diemin di rumah kalian, itu nggak ada masalah. Tapi untuk bahan pokok seperti susu, beras, itu jarang banget diskon. Jadi kalian beruntung kalau pas dapat diskon. Dan cara aku untuk tahu diskon-diskon ini biasanya cek langsung in person. Atau yang kedua, download aplikasi yang namanya Flip, F-L-I-P-P. Kalian bisa lihat perbandingan harga di sana dari setiap toko. Lalu yang ketiga juga check out weekly flyer atau majalah mingguan dari setiap supermarket biasa ada di website mereka loh. Jadi kalian gak perlu datang ke tokonya langsung untuk ngeliat. FYI, beberapa supermarket yang menjual produk makanan jadi atau olahan dari susu biasanya kasih diskon 30-70% loh sebelum toko mereka tutup hari itu atau beberapa hari sebelum expired. Jadi kalau kalian butuh, kalian bisa langsung beli dan makan hari itu atau simpan untuk besok. Worth the deal. The last topic of this video, jangan lupa akan ada part 2-nya. Kalian tunggu ya, dalam 1 atau 2 minggu lagi aku akan upload. Yang aku akan bahas adalah tentang rumah atau tempat tinggal. Aduh, ini topik yang berat. Sama halnya dengan lapangan pekerjaan, cari tempat tinggal juga lagi susah karena faktor-faktor yang aku udah sebutkan sebelumnya. Jadi, kalau kalian mau datang ke sini, aku sarankan 1 atau 2 bulan sebelum kalian datang, join grup Facebook, join grup dari orang-orang Indonesia yang ada di Kanada, atau orang-orang dari negara kalian. Lalu kalian bisa komen, tanya mereka apakah ada tempat yang available. Apakah pada tanggal segini ketika kalian sampai, kalian bisa langsung masuk dan tinggal di tempat itu. Karena itu adalah cara kalian mengantisipasi supaya kalian gak harus tinggal di hotel atau Airbnb ketika kalian sampai di Kanada. Lain yang aku sebutkan, ada 2 aplikasi yang kalian juga bisa cek. Yang pertama adalah Facebook Marketplace di aplikasi Facebook. Yang kedua adalah Craigslist. Ingat, kalian jangan sampai ketipu karena banyak banget penipuan tentang hal ini. Mereka akan minta down payment duluan, padahal kalian belum dapat kontrak. Jadi kalian harus ada ngeliat orangnya, ngeliat owner atau landlord tempat tinggal kalian. Lalu kalian bisa sign kontrak dan baru bayar DP. Ingat ya, be careful. Ada beberapa hal yang menurut aku penting untuk kalian miliki di rumah atau tempat tinggal baru kalian. Yang pertama, seenggaknya itu mereka punya heater karena di sini musimnya itu berganti-ganti dan kalau winter akan super dingin. Jadi heater itu sangat penting. Yang kedua adalah mereka punya dapur karena namanya kita orang internasional, kita pasti mau masak makanan kita sendiri dan kita mau ngirit, punya dapur atau seenggaknya ada tempat untuk kalian mencolok kompor induksi seperti yang aku punya ini di atas, itu sangat penting. Lalu yang ketiga adalah
laundry atau dryer. Jadi machine wash atau mesin cuci baju dan juga pengeringnya. Kalau nggak ada pengeringnya di musim dingin itu baju-baju nggak kering dan jadinya lembab dan bau. Jadi kalian harus cek dulu ya sebelum kalian tanda tangan kontraknya. Untuk kalian yang single atau punya pasangan, akan lebih mudah untuk cari tempat tinggal. Tapi kalau kalian berkeluarga atau punya hewan peliharaan, itu yang lebih sulit. Karena beberapa properti itu nggak menerima anak kecil karena suara tangisan mereka, atau nggak menerima hewan, khususnya hewan-hewan berbulu seperti kelinci, kucing, dan anjing. Jadi kalian harus tanyakan dulu sebelum kalian memiliki rencana untuk punya anak atau adopsi hewan. Kalian harus tanyakan ke landlord atau pihak manajemen. Jangan berkecil hati kalau kalian nggak bisa beli properti di Kanada. Karena Canadians, real bule pun nggak bisa beli. Saking harganya itu terlalu mahal. Jadi kalau kalian nyewa, pastiin kalian itu cari tempat yang nyaman, dekat dengan transportasi umum, dan pastinya kalian bisa tinggal di situ untuk waktu yang lama. Karena susah untuk cari tempat baru, apalagi sekarang saingannya lebih ketat. Good luck people, see you next time!